Guys, kalau misalkan di dua video sebelumnya kita selalu ngebahas TV Toshiba yang harganya cukup premium, kayak misalkan seri M, kemudian ada seri X, bahkan sampai seri Z. Nah, di video kali ini agak berbeda guys, karena gue akan ngebahas sebuah TV Toshiba keluaran terbaru. Ini seri E-nya mereka guys, yaitu Toshiba E330N, yang walaupun udah 4K, tapi harganya ini cuma 5 jutaan bro. Tapi meskipun lebih murah ya dibandingkan sama seri M terakhir yang kita coba, beberapa fiturnya tuh hampir sama loh guys. Mulai dari pakai Rexa Engine, udah Dolby Vision, Dolby Atmos, buat gaming juga udah ada auto low latency mode-nya, terus ada AI 4K upscaling, sampai filmmaker mode yang di versi E330MP sebelumnya itu belum ada. Nah sekarang ini udah ada guys. Oke, supaya pembahasan tetap urut ya guys, pertama-tama yang bakal kita bahas adalah poin desainnya dulu. Seperti yang kita lihat, TV ini tuh kelihatan slim banget ya guys, dengan desain layar out of the box banget nih, yaitu zero bezel design. Satu-satunya bezel ada di bagian bawah guys, dengan logo Toshiba di sebelah kiri. Ini ngebikin tampilannya tuh kayak lebih produk-produk flagship gitu. Padahal ini masuk kategorinya tuh entry level loh. Toshiba juga ngerancang kaki TV-nya ini multifungsi ya guys. Bukan cuma buat nopang unitnya aja, tapi juga bisa jadi jalur kabel biar nggak berantakan nih. Terus kalau kita perhatiin nih, desain ini juga udah floating glass ya, alias pakai kaca yang kelihatan ngambang gitu bro. Jujur, ini detail kecil kayak gini tuh bikin Toshiba E330 ini tuh kelihatan makin keren guys tampilannya. Kalau kita ngomongin ketebalan, dari samping, TV ini tuh kelihatan termasuk lumayan tipis. Bahan belakangnya sendiri juga dari metal ya, dan ada sirkulasi udara nih buat ngeluarin panasnya. Mounting bracket VESA juga udah tersedia di bagian belakang, jadi gampang banget kalau mau dipasang di tembok. Kemudian berat TV ini sendiri sekitar 9,8 kg kalau tanpa stand ya, dan 10 kg dengan stand. Terus buat dimensinya, lebar TV ini tuh 1119 mm. Tingginya kalau tanpa stand di angka 649 mm. Dan kalau misalnya kita pakai stand kayak gini nih, jadi 692 mm. Sementara buat ukuran standnya sendiri guys, ini sekitar 274 mm. Jadi saran dari gue nih ya, kalau kalian mau taruh TV ini di meja, pastiin lagi meja kalian tuh harus minimal 1,2 meter. Dan lebarnya itu minimal 300 sampai 400 mm. Biar lebih aman guys, dan nggak terlalu ngepas gitu. Tapi itu ukuran untuk dimensi kalau misalnya kalian beli yang 50 inci guys. Tapi kalau misalnya kalian takis yang Toshiba E330NP yang ukuran 43 inci, kemudian 55 inci sampai yang 65 inci, tentu untuk ukuran dimensinya ini akan berbeda lagi guys. Ada input AV, kemudian ada LAN, ada HDMI, ada USB Type-A, dan beberapa port yang lainnya nih. Oh ya, BTW dari desain remote yang sebelumnya gue keluhin di seri M ya, kali ini meskipun desain remote-nya agak beda dari seri yang Toshiba lain guys, dimana tombol angka ada di bagian bawah dan shortcut aplikasi ada di bagian atas, tapi menurut gue ini tetap ukurannya agak lebih kegedean sih. Terus build quality remote ini juga jujur masih berasa agak kurang gitu. Terus untuk Toshiba E330NP ini agak sedikit beda dari beberapa TV kayak misalkan Google TV dan juga Android TV yang sering kita bahas gitu guys. Karena untuk operating sistemnya, doi ini pakai yang namanya VIDA OS. Nah ini nanti bakal gue bahas jauh lebih detail lagi guys. RAM-nya sendiri 2 GB, cukup besar, storage-nya 16 GB, dan untuk connect ke internet, kalian tuh bisa pilih mau pakai WiFi ataupun pakai koneksi kabelan. Sementara buat konsumsi listriknya guys, untuk versi yang 50 inci ini ada di sekitar 120 watt. Nah, walaupun tuh ini versi yang termurah guys, tapi seperti yang lo lihat, kualitas gambar yang dihasilin ini tajam banget loh. Resolusinya udah Ultra HD 4K dengan dukungan HDR Dolby Vision dan juga HDR10+. Nah, karena pakai prosesor Rexa Engine ZR, jadi Toshiba E330NP ini tuh mampu upscaling video apapun guys, yang kualitasnya itu di bawah 4K, jadi setara seperti 4K. Terus TV ini juga punya fitur Super Contrast Booster dan juga Color Remaster yang otomatis nih bisa nge-adjust warna gambar di TV ini guys, jadi lebih mendekati sama warna aslinya. Ditambah lagi ya dengan adanya fitur Filmmaker Mode yang ngebikin feels kita nonton di TV Toshiba E330NP ini tuh tone warna gambarnya lebih kayak nonton di bioskop gitu guys. Oh iya, BTW TV ini juga punya adaptive contrast dan juga ultra essential picture technology buat ngatur brightness dan juga kontras secara otomatis. Nah, buat kalian nih para gamers, TV ini juga recommended banget lah walaupun refresh rate-nya ini cuma 60 Hz. Tapi udah support auto low latency mode guys, dan udah ada VRR-nya juga. Jadi visual game tuh lebih smooth dan juga lebih responsif pastinya. Overall kalian juga bisa lihat sendiri ya dengan kualitas gambar yang ditampilin sama TV ini seperti apa. Menurut gue sih ini cakep banget. Warnanya itu detail, nggak terlalu terang dan nggak bikin sakit mata. Jadi mata kita tuh nggak gampang capek guys, walaupun nonton lama-lama di TV ini. Nggak kayak beberapa TV lain gitu.
Sedangkan untuk bagian suara ya, Toshiba ini pakai Rexa Power Audio guys. Sehingga kalau misalkan lo dengerin nonton film pakai TV ini, suaranya tuh kayak bener-bener surround dari kanan, kiri, dan juga bagian belakang guys. Kualitas suaranya juga nggak kalah keren ya, karena udah Dolby Atmos dan juga DTS. Nah, dengan dua speaker di kiri dan kanan bawah, power outputnya tuh maksimal 24 watt. Di sini ada 6 mode suara ya guys, mulai dari standar, theater, musik, speech, mode malam, dan juga mode olahraga. Terus udah Dolby Atmos juga seperti yang gue bilang tadi, dan kalian bisa aktifin secara manual nih. Kemudian seperti yang gue bilang tadi ya guys, tampilan dari Toshiba E330NP ini memang nampak terlihat beda karena Doski ini pakai yang namanya Vida OS, bukan Android. Nah, kalau kita lihat ini tampilan UI-nya juga eye-catching banget ya, dan surprisingly ini mudah banget digunakan. Jadi cocok banget buat kalian yang memang baru pertama kali pengen beli sebuah Smart TV, bro. Tampilan UI-nya tuh kalau kita perhatiin nggak terlalu beda jauh sih sebenarnya sama Android TV dan juga Google TV biasa. Masih ada Disney Hotstar Plus, kemudian Netflix, YouTube Kids, dan yang lain-lain. Ya walaupun emang nggak sebanyak Google TV dan Android TV guys, tapi untuk ukuran aplikasi Smart TV, menurut gue ini udah cukup banget lengkap dan banyak banget gitu hiburannya buat sehari-hari. Oh iya, BTW buat koneksi wirelessnya sendiri, di sini tuh sedikit upgrade ya dari versi E330MP yang sebelumnya, yaitu udah pakai Bluetooth 5.3. Terus untuk tunnernya ini udah DVB-T2, jadi tinggal pasang aja antena buat dapetin siaran TV digital. Gak perlu lagi tuh yang namanya pakai STB eksternal lagi bro. Dan buat kalian nih yang pakai iPhone, kalian juga bisa banget kontrol TV ini lewat Apple Home. Terus TV ini juga udah support yang namanya Apple AirPlay. Jadi kalau misalkan kalian pengen screen mirroring dari iPhone langsung ke TV, ini sabi banget guys. Gak cuma itu ya, TV ini juga udah dilengkapin sama yang namanya voice control yang bisa diakses menggunakan sebuah remote ini guys. Dan sekedar informasi aja ya buat kalian nih. Kalau Toshiba ini guys, sebenarnya emang udah lama banget berkecimpung di dunia elektronik. Udah sekitar 70 tahun loh. Jadi soal kualitas nggak perlu diraguin lagi guys. Kelihatan ya dari garansi yang dikasih ke Toshiba E330NP ini guys, yaitu garansi 1 tahun untuk panelnya loh. Dan terkait harganya ya, untuk Toshiba E330NP ini guys, udah bisa kalian dapetin dari tanggal 10 Oktober besok. Dengan harga Rp5.049.000 di masa flash sale. Dan kalau kalian beruntung banget nih ya, kalian juga bisa dapetin voucher diskon up to 30% lagi loh guys. Lumayan banget nggak sih nih? So inti dan kesimpulannya ya, menurut gue Toshiba E330NP ini adalah sebuah Smart TV yang paling lengkap di kelas harganya guys. Menu dan berbagai fiturnya itu benar-benar udah bisa memenuhi kita banget nih guys untuk sehari-hari. Ya mungkin bakal masih ada yang bilang ya, kalau mending Android TV atau Google TV aja nggak sih? Karena lebih lengkap gitu, bisa download aplikasi yang banyak lewat Play Store. Tapi menurut gue sih ya, kayaknya buat TV tuh nggak sesignifikan itu guys. Beda kayak smartphone. Karena aplikasi khusus TV di Vida OS ini juga udah termasuk cukup lengkap. Gak mungkin juga kan ya kalian nyari aplikasi chatting ataupun M-Banking. Karena nggak bakal bisa dipakai juga guys di TV kayak gini. Jadi menurut gue sih dukungan Play Store tuh belum jadi faktor yang sepenting itu bro. So buat lo semua yang pengen takis Toshiba E330NP ini guys, seperti biasa nanti link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description. Atau nanti kalau misalkan di Shopee udah keluar, bakal gue tag supaya lu gampang tinggal klik aja kalau mau ngetakis. Bewok pamit. Assalamualaikum guys.